berpotensi adanya transmisi COVID-19 di dalamnya gitu. Saya kira ini sangat kontraproduktif sih. Ketika ada orang mati, yaitu melanggar HAM sebenarnya. Itu sudah melanggar hak dasar manusia untuk hidup. Kebanyakan hasil tesnya itu ngawur gitu. Ya kecewa. Ya intinya hukum jangan sampai menjerat rakyatnya lah gitu. Selamat datang kembali di Praga Institute. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan dua tokoh penting. Jadi ada, perkenalkan nama lagi langsung apa? Terserah. Jadi di sini ada dua mahasiswa hebat bernama Agus Febri dan Rio, salah satu kawan diskusi saya di jalanan lah bisa dibilang. Nah, mungkin bisa diperkenalkan lagi mungkin kepada penonton deh secara singkat. Halo sahabat Praga, kembali lagi bersama saya Iwan Agus Febriana, teman Arya Gangga, seorang mahasiswa yang juga hebat, teman diskusi saya di jalan, teman diskusi saya ketika ngopi, dan teman saya bermacam-macam lah. Rio. Halo, bersama saya Rio, sudah sama Arya, sama juga kawan, penjelasan kawannya sama juga, kawan di jalan. Jadi kali ini kita akan mengeluarkan pendapat lah sekaligus sambil bercanda seperti biasa. Karena konten di Praga ini jangan serius-serius. Nah, cukup lah yang di Senayan aja serius. Yang di sini nggak boleh serius. Jadi kita akan membahas soal penangkapan Jering. Sudah tentu kalian ketahui kemarin tanggal berapa ya Jering ditetapkan menjadi tersangka? 12 Agustus. Ya. Terima kasih. Jadi kemarin pada tanggal 12 Agustus 2020 Jering ditetapkan menjadi tersangka setelah sebelumnya dilaporkan oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia Bali, terkait dengan pernyataannya di sosial media di Instagramnya. Nah, menurut Bli gimana nih sebagai mahasiswa, bisa dibilang aktivis lah? Aktivis ya? Enggak. Ya bisa dibilang seperti itu terkait dengan kebebasan berpendapat nih. Apakah ya kalau di hukum itu ada namanya asas ultimum remedium yang dimana artinya mengedepankan hukum pidana itu harus ditempatkan sebagai opsi terakhir, kurang lebih seperti itu. Ada pendekatan kekeluargaan lah dulu, dikomunikasikan dulu. Kenapa secara tiba-tiba masyarakat menganggap bahwa kasus ini terlalu cepat ditetapkan menjadi tersangka? Gimana tuh, Bli? Apakah kemungkinan nanti ketika kalian ini berpendapat ditangkap nanti gitu? Kan itu berpengaruh terhadap kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga ya di dunia. Gimana tuh, Bli? Kalau dari saya sih terkait kasus Jering sebenarnya menarik untuk dilihat. Pertama terkait kebebasan pers. Dipotong? Nggak apa-apa, nggak. Pertama terkait kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi yang notabene tidak terrealisasi dalam kasus ini. Yang kedua terkait mengenai proses yang sangat cepat tanpa mengindahkan bahwa hukum pidana itu adalah jalan terakhir dari proses hukum. Saya kira ada suatu persoalan yang kemudian harus segera diselesaikan dalam masalah Jering gitu. Karena dalam konteks pandemi hari ini kan Menteri Hukum dan HAM itu menginginkan bahwa setiap jangan langsung dipidana setiap kasus yang berlangsung di Indonesia jangan langsung dipidana, karena ketika dia dipidana dan tahanan menumpuk di penjara itu kan berpotensi adanya transmisi COVID-19 di dalamnya gitu. Saya kira ini sangat kontraproduktif sih dengan wacana dari Menkumham. Ya. Tapi menurut Rio nih, kebetulan di sini ada mahasiswa hukum. Rio ini mahasiswa hukum. Gimana sih pendapatnya soal hukum yang tiba-tiba ya jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain gitu, begitu cepat menangkap? Ya seperti pembahasan kita sebelumnya, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Seakan-akan ketika masyarakat biasa berpendapat tuh mudah sekali ditetapkan jadi tersangka. Gimana tuh yuk kira-kira? Ya, kemarin sudah kita bahas juga di konten yang sebelumnya bahwa yang tumpul ke bawah, apa itu? yang dalam tumpul ke atas, tajam ke bawah kembali, ya kan? Berduri ke samping. Berduri ke samping. Ini
ini terjadi kembali ya. Iya. Tentunya di kasus Jering ini bahwa kebebasan berpendapat sehingga menjadi apa? Jadi hal pidana Masuk ke ranah pidana. Iya. Itu membuat kami dan yang lainnya mungkin jadi takut untuk membebaskan untuk berbicara ketemu ya mengkritik lah sedikit ini gitu. Ya, kritik kan bagian dari rasa kasih sayang kita terhadap Ya. pemerintah. Dan Jering itu coba bisa dicari kena pasal berapa tuh di Undang-Undang ITE itu. Kebetulan juga kami sudah siapkan skrip. Jadi Bapak Yuliar yang merupakan juga Diskrimsus ya mengatakan bahwa dugaan kasus ini berkaitan dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, Jering kurang lebih dianggap melanggar pasal tersebut terkait dengan Undang-Undang ITE di dalam Undang-Undang ITE itu. Nah, beberapa tahun lalu ketika Undang-Undang ITE ini disahkan itu kan cukup membuat kisruh karena di dalamnya terdapat pasal karet. Gimana tuh kira-kira? Apakah Undang-Undang ITE ini sasarannya hanya untuk orang yang memang menghasut atau apalah, atau bisa dibilang dapat mengganggu keresahan apa? Bukan NKRI gitu. Nah, tapi kalau khususnya dalam pendapat berargumentasi terkait dengan problem nasional, apakah kita tiba-tiba bisa dijerat gitu dengan undang-undang ini? Menurut Bli kira-kira gimana tuh? Sempat mengikuti kan waktu ini perdebatan soal undang-undang ITE beberapa tahun lalu. Saya sih nggak sempat mengikuti ya. Tapi kira-kira Cuma, gimana? dalam sepengetahuan saya undang-undang ITE ini kan lahir karena adanya apa ya, perubahan di dalam kita berkomunikasi gitu. Jadi ada media sosial sebagai medium kita untuk berkomunikasi, ada Facebook dan semacamnya gitu. Nah, undang-undang ITE ini lahir untuk hal tersebut. Cuma nyatanya hari ini justru undang-undang ITE itu menjadi semacam senjata untuk menggebuk lawan-lawan yang memang apa namanya, mengancam kekuasaan gitu. Sehingga Serius, jangan gitu, harus muka serius ya. serius lah. Serius. Gimana nih? Ah itu ya. Lanjutkanlah kamu anak. Gimana ya? Saya tidak ngerti. Harus ngerti dong. Ya wajar dia nggak ngerti karena bukan anak hukum. Anda? Lebih wajar. Iya, Saya nggak anak tahu. hukum. Ya kurang lebih undang-undang ITE ini gimana gitu? Karena kalau kita sedikit melihat di sosial media beberapa tahun lalu kan terdapat beberapa pasal karet yang mungkin bisa digunakan untuk menjerat seseorang dalam berpendapat di media sosial. Nah, itulah salah satu keterbatasan, membuat jadi ini suatu keterbatasan bagi kita. Apalagi kaum yang di bawah ya, Di bawah? di bawah Di bawah. rata-rata. Di bawah mana? Maksudnya yang bukan pihak pemerintah, Siapa? orang-orang biasa gitu maksudnya. Swasta. Nah, terserah lah. itu Coba jadi sini dikit. menjadi keterbatasan bagi kita. Apalagi dengan adanya hukum karet ini. Karet. Istilahnya Karet apa? emang karet ya, itu istilahnya Oh, istilah ya. yang Memang Dustin ini ya. gimana hukum karet tuh? Ya bisa jerat siapa-siapa. Ya. Longgar. Definisinya longgar biasanya, dan dia bisa menjerat siapa-siapa gitu. Itu filosofis karet. Hukum karet. Itulah. Berarti kita juga kalau memang misalnya bertentangan dengan kekuasaan bisa juga mungkin, Bisa. dan kontennya juga mungkin bisa kena kan? Bisa. Kalau ada deliknya pasti Ada bisa. deliknya. Tapi kan kita tidak menyebut sebuah kelompok atau personal individu ya. Kita memberi tanggapan terkait dengan kasus Jering yang secara tiba-tiba kenapa sih cepat sekali ditetapkan menjadi tersangka. Nah, sebelumnya Jering itu mengeluarkan statementnya di sosial medianya itu. Dalam postingan Jering di Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 mengatakan gini kurang lebih kalimat kutipan kalimatnya. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit mewajibkan semua orang yang melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibu, siapa yang tanggung jawab? Nah, keresahan Jering ini oke lah, terlepas dari dia penganut teori konspirasi. Tapi di dalam postingan ini dia sangat resah terkait dengan
syarat administrasi rapid test karena kemarin kalau nggak salah ada kasus ibu-ibu melahirkan dan anaknya meninggal gara-gara administrasi itu. Menurut beliau melanggar HAM nggak sih soal itu? Rapid kan ini soal dilema, kita bentuk dilema kita lah terkait dengan prosedur di rumah sakit. Ya, kalau ditanya melanggar HAM atau tidak, ketika ada orang mati ya itu melanggar HAM sebenarnya. Itu sudah melanggar hak dasar manusia untuk hidup. Nah, kalau dalam konteks kasusnya Jering, saya kira dia menyuarakan apa yang terjadi sebenarnya di lingkungan sosial kita terkait banyak kasus dan kewajiban seseorang untuk melakukan rapid test sebelum masuk ke rumah sakit gitu. Karena ya apa ya lanjutin lah. Gimana ya menurut Rio? Karena dia sebelum melakukan sebuah ya, operasi atau apapun itu dia harus melalui persyaratan administrasi itu rapid test. Tapi kan yang namanya penanganan kehamilan itu misalnya butuh cepat kita nggak tahu ya. Tapi ya sudah ada kasus bahwa di berita di media sosial apalagi berita online seorang ibu kehilangan bayinya gara-gara. Gimana tuh menurut Rio? Salah satu yang harus harus didaur ulang. Oh iya, daur ulang ya. Ya. Keren bahasanya. Bahasanya didaur ulang gitu. Maksudnya diperiksa kembali. Oh, apakah kenapa ini sampai terjadi begini? Itu ada kesalahan evaluasi. Harus ada di evaluasi lah. Gitu. Kira-kira begitu kan. Iya, tapi kan itu menjadi dilema karena ya saya nggak membela siapa-siapa. Kalau tidak melakukan prosedur tersebut, tenaga medis juga bingung mau ambil atau enggak. Karena kita nggak tahu orang itu terinfeksi atau tidak. Ya tapi yang jadi problem seperti cuitannya Jering di atas tadi kan bahwa kebanyakan hasil tesnya itu ngawur gitu. Kenapa dipaksakan gitu? Gitu. Artinya kalau nggak salah itu berapa persen? Tingkat akurasinya 40% ya rapid test itu. Kalau nunggu swab 2-3 hari, berapa hari sih? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Ya artinya berhari-hari. Ya. Tapi kalau ibu itu butuh melahirkan di hari itu, kan jadi problem. Apakah nggak ada solusi lain kan? Masa baru melakukan? Bagi saya sangat disayangkan lah cuitan tersebut ujung-ujungnya pidana. Gimana sih kira-kira? Sangat disayangkan ya. Kan bisa lakukan dulu mediasi. Proses penyalinan misalnya dulu lebih didahulukan sebelum melakukan rapid test. Maka di sana akan tidak ada menutup ancaman. Ibunya tidak terancam meninggal misalnya. Kan di sana anaknya yang gagal untuk lahir ke dunia maksudnya. Iya. Kan bisa. Tapi kalau lebih didahulukan. Saya akan kasih pertanyaan yang lebih menohok nih. Jika kalian di posisi itu memiliki seorang istri dan calon anak, calon bayi itu, gimana perasaannya terkait dengan prosedur ini? Ya kecewa. Kecewa ya, kecewa. Kalau saya sangat kecewa. Sangat kecewa. Berarti dia hanya kecewa. Ya. Berarti lebih gini, kecewanya lebih gini. Tapi saya lebih sangat. Sangat kecewa. Ya. Kenapa lebih sangat? Kenapa sangat kecewa? Apa yang membedakan kalian? Kan itu salah satu buah hati lah. Kak, emangnya udah punya pasangan? Kan seandainya. Kalau ditanya apakah sudah ada pasangan ya belum. Kan bisa. Dan setelah itu pada tanggal berapa waktu dilaporkan itu oleh ID? Pada tanggal 16 Juni 2020 ID atau Ikatan Dokter Indonesia Daerah Bali, Provinsi Bali melaporkan Jering ke polisi. Dan pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Jering pada saat itu. Di pemanggilan pertama Jering tidak memenuhi panggilan dari kepolisian. Jering memenuhi panggilan kedua Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada Kamis 6 Agustus 2020 bersama dengan pengacaranya Iwayan Gendo Suwardana, Beli Gendo. Nah, sebenarnya sudah kooperatif lah kalau kita melihat ya, mungkin di panggilan pertama kurang mungkin ada memiliki kesibukan dan itu juga hak dari Jering yang pada saat itu masih ditetapkan sebagai saksi. Dan nantilah kalau pesan Jering di akhir lah. Tapi saya minta pendapatnya Beli dulu soal itu. Terkait dengan Jering, artinya sudah kooperatif kan. Kenapa sih menurut Beli ada nggak indikasi mempolitisir atau pembungkaman terhadap orang-orang yang memiliki tendensi untuk mengkritisi pemerintah tuh? Terkait kasus Jering kenapa cepat? Ini mungkin bisa dikaitkan dengan status dia atau
pembicaraan dia akhir-akhir ini gitu terkait gerakan dia terkait COVID-19 ini, bagaimana tindakan-tindakan atau praktik-praktik dia terkait COVID-19 ini mungkin ada kaitannya gitu, kenapa dia kemudian sangat cepat. Kita tahu kan sendiri bahwa Jering ini sangat vokal dalam hal menolak adanya rapid test sebagai terkait syarat administrasi. administrasi begitu. Mungkin ada kaitannya itu. Nah, kalau konteks lainnya saya masih belum menemukan gitu. Iya sih, tapi kan sangat disayangkan lah. Oke lah, kita menghargai peran dari IDI itu sendiri. Sudah dari awal capek, para dokter kita seluruh Indonesia cukup capek lah, lelah melawan pandemi ini. Dan juga lebih lelah lagi masyarakat yang terpaksa di rumah aja atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan. Sama-sama capek lah kita sebenarnya, tapi kenapa tidak dimaklumi yang kayak gitu-gitu ya? Soalnya ini takutnya menjadi contoh buruk kebebasan berpendapat di negara kita. Makan kacang bulu. Lapar sih. Lapar ya. Mungkin teman-teman yang punya produk makanan bisa endorse. Di sini pasukan lapar semua. Ini kacang dari nemu di jalanan tadi. Kacang apa namanya? Rebus. Kacang rebus. Cap apa ya? Cap panda. Cepanda. Emang ada? Ada. Ada. Jalan sono. Pertigaan belok kiri belok kanan nyampe. Udah berapa menit? 16. 16. Ya biar tidak terlalu panjang. Dan juga ketika kemarin bisa dikatakan diamankan oleh polisi, Jering ada pesan yang begitu melekat di masyarakat. Kemarin itu kurang lebih kalimatnya seperti ini, pesan Jering. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Betul. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada IDI kemarin, dan sekarang saya di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya, kata Jering pada tanggal 12 Agustus 2020. Terus juga disambung dengan Beli Gendo, semoga nanti ada orang yang banyak, semoga nanti ada orang yang banyak, orang yang baik dan bahasanya santun, yang ahli bahasa, bisa juga mengkritik persoalan-persoalan sosial hari ini. Itu yang diharapkan, kata Iwayan Gendo. Nah, kalimat itu cukup membuat masyarakat itu tersentuh lah. Dan sampai saat ini ada cuitan untuk dukungan untuk pembebasan Jering tuh. Kira-kira gimana? Itu sah nggak kira-kira? Apanya? Cuitannya? Dari cuitan itu membuat masyarakat merasa tergugah untuk mendukung pembebasan Jering, sampai ada petisinya kemarin kan diinisiasi oleh Persada Nusantara. Kira-kira gimana tuh, Beli? Sah-sah aja kan untuk Sah-sah aja. tapi terkait dengan kasusnya? Bagi saya sih sah-sah aja ya, karena toh yang mengisi itu rakyat bisa menilai sendiri gitu. Tapi apakah itu dapat dijadikan sebagai legitimasi konstituen terhadap pendukungan Jering gitu? Petisi ini membuktikan bahwa masyarakat itu terbantu dengan statement-statement Jering, bisa dibilang berasa terwakilkan lah soal saya kira ketika petisi itu banyak yang mengisi, berarti sebenarnya perasaan masyarakat sama seperti perasaan Jering gitu. Dengan statementnya bahwa dia rela di penjara asalkan ibu-ibu nanti melahirkan tidak lagi kehilangan bayinya. Sebenarnya rakyat pun juga memiliki rasa yang sama gitu. Oleh sebab itu rasa itu kemudian dikonversikan menjadi dukungan petisi itu. Betul. Apa betul? Betul. Apa yang berarti betul? Perasaan masyarakat itu terwakili oleh siapa? Jering tadi. Oleh dengan Jering. statement-statementnya. Jering Mungkin dari segi statementnya, saya rasa tidak ada yang namanya apa ya, lupa lagi. Makan kacang lah. Kacang. Ini memang kacau, ini pasukan Romli ini yang kemarin kita upload nih. Ini salah satu pimpinan Romli. Rombongan liar. Ya kurang lebih harapannya nih buat
kalian berdua untuk sistem hukum kita di Indonesia tuh terkait dengan kebebasan berpendapat tuh apa sih harapannya? Karena jika orang-orang seperti Jering itu dapat jerat gitu, apalagi kita yang bukan siapa-siapa kan gitu. Kira-kira gimana tuh harapannya? Harapannya terhadap sistem hukum di Indonesia sih bisa diperbaiki dengan segera, bahwa jangan sampai hukum yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat atau apa sih tujuan hukum? Tujuan hukum apa ya? Apa? Kamu sebagai anak hukum, Ya dia kan lebih fresh karena semesternya 2. kamu kan sebagai ini, Ya intinya sebagai hukum jangan sampai semester 7. menjerat rakyatnya lah gitu. Rakyat yang mana? Ya Rakyat biasa. Ya. Rakyat enggak juga rakyat biasa, rakyat atas juga. Ya itu dah. Tapi bagi rakyat yang nggak milih, Enggak apa-apa. Iya dia kan rakyat. dia kurang lebih harapannya sama ya. Jangan sampai ada gimana ya kasus serupa terkait dengan kebebasan berpendapat. Yang penting ya apa ya, asas ultimum remedium itu bisa dikedepankan lagi, bahwa hukum pidana itu menjadi opsi terakhir untuk menentukan apa ya benar atau salahnya seseorang. Dan juga harapannya ke depan mungkin saya pribadi bahwa untuk Beli Jering semangat untuk apa ya mengaspirasikan segala keresahan ibu-ibu yang terancam kehilangan bayi hanya karena prosedur rapid test yang menghambat ya Beli ya. Tapi itu juga kita tidak menyalahkan rapid test. Kita juga sangat mendoakan agar tenaga medis di seluruh Indonesia selalu selamat dalam menjalankan tugas. Nah mungkin untuk sebagai kayaknya kita sepakat ini. Maka Apa sepakat? sepakat apa? Kayaknya kita sepakat untuk mengkritisi pemerintah terkait dengan prosedur ini agar dievaluasi lah sesegera mungkin. Seperti tadi statementnya Beli Gus Febri bahwa ketika bayi itu kehilangan kesempatannya untuk lahir di dunia ini, itu melanggar HAM. Artinya negara lalai untuk menjaga calon pemimpin bangsa kelak. Satu nyawa itu berharga loh. Kan kurang lebih lah seperti itu. Mungkin ada kata-kata terakhir. Dikira mau hilang lagi. Siapa tahu besok Hilang. kena ciduk. Diculik, iya. Kacangnya enak itu aja dah. Gimana kata-kata terakhirnya? Kata-kata terakhir. Kacang enak bisa didapatkan di Sejujurnya pasar. kata-kata terakhir itu sudah terucapkan, yaitu terakhir tadi. Dari kata terakhir ya terakhir. bukan awal. Terakhir. Maksudnya? Kalau kita diminta untuk mengucapkan kata-kata terakhir, ya sudah terucap terakhir tadi. Oh, Kalian nggak paham? ya udah makan kacang dulu ya. Teman-teman ya kurang lebih seperti itulah ngobrol santai kita. Jadi jangan kapok kalau saya mendatangkan 2 tamu ini, karena 2 tamu ini memang butuh di endorse makanan. Jadi teman-teman bagi yang punya endorse makanan silakan komen di bawah. Enak. Gimana rasa kacangnya? Enak. Enak. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan lupa ini grogi saya. Jangan makan kacang, makan kacang. Teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, karena dengan kalian subscribe channel ini kalian membuat kami selalu semangat buat video setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap ada masalah baru. Ya. Tentunya bersama Rio dan Gus Febri. Terima kasih Bli. Mungkin kita bisa tos dulu lah. Lu kan tadinya Definisi tos ini apa? Ya, coba dulu. Apa definisi tos ini? Kebersamaan. Bukan. Apa? Tidak tahu. Jadi sampai jumpa kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Di subscribe. Sini nih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.